Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang sama-sama kita hormati ibunda kita, Ibu Dr. Hajah Triningsih MPD selaku pengawas TK Binaan 1 Kecamatan Pasarbo. Yang saya hormati Kepala TK di wilayah Binaan 1 Kecamatan Pasarbo. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman guru seperjuangan di wilayah Binaan 1 Kecamatan Pasarbo, dan juga yang saya hormati Ibu perwakilan dari orang tua peserta didik yang ada di wilayah Kecamatan Pasarbo. Ibu-ibu yang cantik-cantik, tiada kata yang menarik, tiada pula untaian kalimat yang apik dalam rangka mensyukuri nikmat yang sangat banyak dari Sang Khalik, selain ucapan alhamdulillah dengan penuh kerendahan hati tanpa dibolak-balik. Karena dengan nikmatnya berupa rahmat, hidayah, inayah, dan taufik, pada hari ini kita dapat bersilaturahmi hanya dengan mengklik-klik dalam keadaan sehat dan terlihat cantik-cantik dan apik-apik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada manusia yang sangat baik, pemegang kunci selamat di dunia dan di akhirat saat terik. Beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang taat dan beriman kepada ajarannya dengan keimanan yang sangat baik. Ibu-ibu yang cantik-cantik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq, sebagaimana yang kita ketahui, pada saat ini negara kita dan negara-negara lainnya di dunia ini sedang kedatangan satu makhluk yang sangat kecil. Karena sangat kecilnya, kita tidak dapat melihatnya terkecuali menggunakan alat yang canggih. Tetapi walaupun makhluk ini sangat kecil, dia dapat melululantahkan, membuat berantakan tatanan kehidupan di dunia ini. Dia dapat membuat seluruh manusia di dunia ini ketakutan, panik, bingung, dan tidak sedikit yang meninggal dunia karenanya. Negara adidaya
Negara-negara yang memiliki kekuatan dengan bala tentaranya yang banyak dan alat-alat perangnya yang canggih-canggih pun tidak sanggup menghadapi makhluk yang sangat kecil ini. Negara superpower Amerika Serikat dan Cina keok kalah sama makhluk kecil yang namanya sangat cantik ini, yaitu Corona atau COVID-19. Ibu-ibu yang cantik-cantik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq, dampak kehadiran corona ini sangatlah dahsyat. Dampaknya begitu luas, sangat berdampak terhadap tatanan kehidupan kita. Dampaknya bukan hanya pada bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan saja, termasuk berdampak terhadap keimanan kita. Kehadiran makhluk corona ini membuat garis pemisah yang sangat jelas antara orang-orang yang benar keimanannya dengan orang-orang yang keimanannya hanya di mulut saja. Jika diibaratkan metode pembelajaran sentra pada pendidikan anak usia dini atau TK, di mana metode ini menggunakan pijakan. Ibu-ibu yang sekolahnya menggunakan metode sentra pasti paham ya tentang metode sentra. Ada pijakan apa saja Ibu di metode sentra? Ya, ada pijakan lingkungan, ada pijakan sebelum bermain, ada pijakan saat bermain, dan pijakan setelah bermain. Kita tahu ya, pijakan-pijakan ini fungsinya untuk mengukur kemampuan dan capaian perkembangan peserta didik, dan juga untuk memberikan stimulus atau rangsangan pendidikan agar aspek perkembangan anak menjadi meningkat. Begitu ya ibu-ibu guru ya tentang pijakan ya. Betul ya? Ya, alhamdulillah. Nah, begitu juga dengan corona. Sesungguhnya corona ini sama Allah diberikan ke kita, dihadirkan ke kehidupan kita ini sebagai pijakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan pijakan kepada kita. Pijakan untuk apa? Pijakan untuk mengukur kualitas keimanan kita. Seberapa yakinkah kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai stimulus supaya aspek keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ditegaskan kembali dalam surat Ali Imran ayat 142, Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah di antara kalian, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ibu-ibu yang cantik-cantik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Al-Khaliq, ketika ibu guru memberikan pembelajaran, ibu guru tentunya telah menentukan kompetensi dasar atau kemampuan dan indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Betul ya? Kalau di TK umumnya penilaiannya menggunakan tanda BB baru berkembang,
MB mulai berkembang, BSA berkembang sesuai harapan, atau BSB berkembang sangat baik, atau BO berkembang optimal. Ketika anak dapat melakukan atau menunjukkan indikator yang ditentukan ibu guru dengan baik, maka si anak diberi nilai BO, berkembang optimal. Begitu ya. Kalau anak tidak dapat melakukan dan menunjukkan sesuai indikator, maka ibu guru memberi nilai BB, belum berkembang. Betul ya, begitu ya Bu Guru ya? Iya, betul. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan ujian kepada hambanya, Dia telah menetapkan kompetensi dasar beserta indikator-indikatornya sebagai tanda hambanya lulus ujian. Apa kompetensi dasar dan indikator orang yang lulus dari ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti wabah corona ini, kita sepakati wabah corona ini bagi orang yang beriman adalah ujian. Kompetensi dasar yang Allah harapkan tentunya adalah bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyushraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatana alladina min qablihim falaya'lamannallahu alladina shadaku walaya'lamannal kazibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi hakikatnya pandemik ini, wabah corona ini terjadi untuk menguji keimanan kita. Allah ingin menguji seberapa besar keimanan kita kepadanya. Kompetensi keimanan kita menjadi meningkat atau tidak. Hal itu tentu ada indikatornya juga. Apa indikatornya? Kalaulah tadi kompetensinya adalah keimanan, sekarang indikatornya apa? Apa indikatornya kalau kita lulus ujian ini, keimanan kita menjadi meningkat? Ada 3 indikatornya. Pertama, banyak mengingat Allah. Orang yang sadar bahwa corona adalah makhluk ciptaan Allah, bergerak dan berkembangnya corona di jagat alam raya ini merupakan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi corona ini juga termasuk tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal.
Siapa orang-orang yang berakal itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Corona ini engkau datangkan tidak sia-sia ya Allah. Subhanaka faqina azaban nar, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Subhanaka faqina azaban nar, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi indikator orang yang keimanannya meningkat, yang pertama adalah dia senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendapat kabar tentang corona yang sangat cepat penyebarannya ini, dia ingat Allah. Dia mengucapkan, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ketika mendapat berita kematian yang disebabkan corona, dia juga ingat Allah, membaca Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika pemerintah menganjurkan untuk menjaga diri dan keluarga dari corona, dia berlindung dengan berzikir kepada Allah, membaca zikir pagi dan petang. Kita tahu ya, zikir pagi dan petang itu terdapat doa-doa perlindungan, juga permohonan untuk diberikan kesehatan. Ketika dianjurkan untuk menjaga kesehatan, mengkonsumsi obat atau penangkal agar tubuh menjadi kuat, daya tahan tubuh menjadi meningkat, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah telah menurunkan konsep kesehatan di dalam Al-Quran dan melalui kehidupan nabinya yang dikenal dengan Atibun Nabawi. Dia gunakan itu Atibun Nabawi. Ketika harus mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah, home learning, ia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, selama ini hamba sibuk bekerja, kurang membersamai anak. Sekarang ya Allah, karena corona ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya dapat membersamai anak saya. Jadi gak ngeluh, dia malah bersyukur kepada Allah dapat membersamai anak-anaknya home learning. Begitu juga dengan ibu guru yang tadinya gaptek, gak kena Zoom, sekarang karena corona jadi kenal Zoom. Ibu guru bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, sekarang karena corona aku jadi tahu Zoom, jadi tahu Google Meet, Skipsy, dan yang lainnya. Singkatnya, orang yang lulus ujian ini keimanannya kepada Allah bertambah, yang ditunjukkan dengan seringnya mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikator kedua, orang yang keimanannya meningkat adalah tawakalnya meningkat juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyadari bahwa corona dengan keganasannya tidak akan mengenai dirinya jika Allah tidak berkehendak. Dia faham bahwa masker, hand sanitizer, jaga jarak, minum obat, minum ramuan, itu hanyalah ikhtiarnya manusia, hanya sarana saja. Sang penentu utamanya tetap hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakini itu. Dengan demikian, hatinya tetap tenang. Dia bertawakal kepada Allah. Keluar rumah bukan cuma sekedar pakai masker, tapi dia bertawakal kepada Allah dengan membaca Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Dia gantungkan hidupnya kepada Allah, bukan bergantung kepada masker. Dia gantungkan keselamatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada alat pelindung diri. Tapi tetap ini bukan berarti tidak boleh memakai alat pelindung. Orang yang bertawakal itu
tidak menggantungkan kehidupannya kepada sebab, kepada sarana, tapi dia menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang masuk masjid, apakah saya harus mengikatkan tali unta saya atau tawakal? Kata Rasulullah, ikatkan dulu baru tawakal. Baik, indikator yang ketiga, ibu-ibu guru yang cantik-cantik yang dirahmati Allah Al-Khaliq. Indikator ketiga orang yang keimanannya meningkat adalah dia ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu wabah ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala selaku pengatur kehidupan di jagat alam raya ini. Apapun keadaan yang terkaitnya, home learning, work from home, dia meyakini ini semua sebagai keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ridho dengan itu. Keriduannya ditunjukkan dengan tidak mengeluh, tidak banyak mengeluh, apalagi menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah. Orang yang ridho ini, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho kepada Allah, maka Allah akan ridho kepada mereka. Ketika Allah sudah ridho, kira-kira surga terbuka tidak? Insya Allah surga akan terbuka, baik surga dunia maupun surga akhirat. Surga di dunia apa? Kita akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang cantik-cantik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Khaliq, itulah 3 indikator orang yang kompetensi keimanannya meningkat melalui ujian Allah Subhanahu wa ta'ala berupa wabah corona ini. Insya Allah kita semua termasuk yang memiliki ketiga indikator tersebut. Amin ya robbal alamin. Karena waktu, maka saya akhiri tausiah ini dengan sebuah pantun. Kita dan corona akan mati jika sudah waktunya, tidak ada yang dapat menahan. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon kiranya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.